seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Halo, bro, saya sudah transfer ya. Tolong disalurkan ke anak-anak yang kekurangan. Siap, bro. Halo, Ma, kamu lagi di mana? Lagi shopping nih, Pak. Jangan terlalu boros ya, Ma. Kita harus lebih banyak sedekah. Tenang, Pak. Hanya beberapa tas aja kok belinya. Oke, kalau sudah selesai cepat pulang ya. Kita mau pergi konser nih. Oke, Pak. Halo, kalian lagi di mana ini? Iya Pak. Kami lagi ada pesta anak-anak muda. Apa? Jangan nakal-nakal ya. Oke Pak. Tuhan, ampunilah anak-anakku jikalau mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Pada suatu hari, datanglah pencobaan dari iblis. Siapa yang bisa kembali? Semakin tidak banyak berubah. Lihat, hai pendakwa, berhenti. Mengapa engkau menerobos tata maha kudus? Hai iblis, dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengeluarkan tanganmu terhadap dirinya. Halo? Ya, saya Ayub. Oh, Paman Sutrisno. Kenapa? Hah? Kembalikan uang agak lambat? Kenapa?
Oh, oke. Gak apa-apa, pelan-pelan saja. Pokoknya urus dulu itu orang yang sakit supaya cepat sembuh. Karena membakar material yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Bangunan semi permanen juga membuat api dengan cepat menjalar. Halo bos, bos di mana sekarang? Kita sekarang diserang sama orang-orang Simbang. Dan mereka ada banyak sekali. Semua sapi dan semua betina sudah mereka ambil. Dan semua penjara sudah mereka bunuh. Sekarang hanya saya sendiri di sini. Bos, ada api datang dari langit. Saya heran juga. Habis semua kambing domba terbakar. Teman-temanku yang lain juga mati terbakar. Sedih sekali saya lihatnya, bos. Halo Tuan. Tadi itu orang-orang Kasdim ada 3 pasukan. Kita dikebohongi. Mereka ambil semua unta-unta. Semua penjaga yang lain dibunuh juga. Hanya saya yang berhasil lolos. Tuan, ada laki-laki dan perempuan Tuan meninggal tertimpa rumah yang roboh selagi kumpul sama-sama gara-gara angin ribut Tuan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hai iblis, dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ganti uri, orang akan memberikan segala yang dipunyainya dan nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti menutupi engkau di hadapanmu. Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Apa ini?
Duka cita menyelimuti kehidupan Ayub. Berhari-hari ia tidak makan dan minum. Semua makanan serasa memuakkan baginya. Orang-orang menjauhi dia karena mulai bau busuk dan mulai tumbuh bisul dan borok pada tubuhnya. Kasihan sekali kamu tidak keluar-keluar. Kerjanya cuma doa terus. Kamu mau kemana? Biasalah Pak, mau pergi shopping dengan ibu-ibu pejabat nih. Di rumah saja dulu. Ayo kita berdoa bersama. Hah? Masih mau kamu bertekun sama Allahmu itu? Masih mau kamu jadi orang saleh setelah semuanya ini? Harusnya kamu kutuki Allahmu dan matilah kamu. Kamu kayak orang gila saja. Gak mungkin kita hanya terima yang baik-baik saja dari Tuhan Allah, tapi gak mau terima yang buruk. Sudah. Malas aku bicara sama kamu. Lebih baik aku pergi shopping. Anak diambil Tuhan, istri diambil dunia. Ayub duduk merenung sendirian dan memikirkan tentang hidupnya di hadapan Tuhan. Lalu berpikir di dalam hatinya, di mana letak kesalahannya selama ini. Tuhan, di manakah Engkau? Apa yang saya perbuat sehingga hidupku seperti ini? Mari, Jopar dan Bildad, itu rumah Ayub. Bagaimana keadaanmu, bro? Masih hidupnya kau? Puji Tuhan. Ya, beginilah keadaannya. Sangat disayangkan ya, bro, kabar terbarumu. Kami turut berduka cita, bro, atas kematian anak-anakmu. Sedih juga saya mendengar. Kenapa tiba-tiba bisa begitu? Kayaknya ada yang salah dari kau. Katanya kau takut akan Tuhan, orang saleh juga. Saya kasih tahu ya bro, bahwa tidak ada orang yang saleh yang binasa. Tidak ada bro. Tidak ada orang yang jujur yang dipunahkan. Malah orang jahat ya bro. Hah? Apa? Kecewa aku sama kamu. Masa kamu berpikiran tidak-tidak? Lah, kalau begitu, kenapa kamu mengalami ini bro? Ya Tuhan, kok kamu bisa berpikir begitu? Ayub, kita sudah dengar cerita tentang kamu. Kemungkinan memang kamu kena murka Allah. Allah itu gak bisa dibohongin bro. Kamu harus bertobat segera supaya kamu dipulihkan. Saya tahu bro, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Tetapi saya tidak melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah. Kami hanya mau kasih tahu, Allah itu adil. Lebih bagus kamu jujur. Terus bersihkan sikapmu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan kamu dan rumahmu. Tuhan itu akan membuat mulutmu ketawa dan bersorak-sorai. Bukan sedih seperti ini. Ya betul, Tuhan adil bro. Saya hidup untuk Tuhan. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Kamu ini pembohong lah. Katanya pengajaranmu bersih dan murni dari Tuhan. Ingat, Tuhan tak bisa ditipu, gak bisa dibohong-bohongin. Coba kamu gak berbuat jahat, pasti kamu tidak akan menderita begini. Banyak orang yang hormat sama kamu yuk. Tapi ingat, orang fasik akan binasa. Orang fasik itu sebenarnya kalian semua. Kalian ketawai aku, kalian hina aku. Apa yang kalian tahu? Saya juga tahu dan saya yakin itu benar. Oh Tuhan, jauhkanlah tanganmu
Berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah pelanggaran dan dosaku. Kalian datang untuk menghibur atau mencela aku. Orang fasik akan binasa, terangnya suatu hari akan padam. Kekayaannya akan habis, anaknya akan binasa, tak ada keturunan, itulah orang curang. Sudahlah. Orang fasik munculnya sebentar kawan, penderitaannya yang lama. Sudahlah, kita ini juga tua muda sama semua. Gak ada yang lebih pintar, lebih berhikmat dari Tuhan. Maksa dibu karena beda pandangan. Sia-sia saja kalian datang. Kalian bukan menghibur. Buat saya tambah susah saja. Kalau memang penghibur yang munafik, kalian pulang saja sana. Kemudian pulanglah teman Ayub. Tuhan, kenapa saya jadi seperti ini? Aku merasa gak sanggup, Tuhan. Apa salahku selama ini? Aku selalu bertekun di dalam Tuhan, tapi hasil apa yang aku dapat? Harta kekayaanku, keluargaku habis tak berbekas. Aku Tuhan Maha Kuasa, tidak ada yang seperti aku. Aku yang berhak atas apapun yang ada di bumi ini. Semua dalam kendaliku. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kehendakku dan menyalahkan aku atas apapun yang terjadi. Jikalau aku sudah membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Semua yang aku kerjakan adalah rancangan yang terbaik dan sempurna. Kamu akan mengalami hal ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Maafkan aku ya Tuhan. Aku menyesal telah ragu akan campur tangan-Mu dalam hidupku. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka Tuhan menyuruh sahabat-sahabatnya membawakan Ayub persembahan dan meminta Ayub berdoa untuk mereka. Apa kabar Ayub? Ternyata engkau benar-benar sembuh Ayub. Engkau telah pulih. Oleh sebab itu kami semua datang untuk membawa persembahan kepada engkau. Maafkan kami ya, dan ampunikan kami. Kami telah menjolimi engkau. Mau berdoa buat kami yuk. Ya Bapa, Engkaulah yang punya langit dan bumi. Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Engkau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Ya Bapa, ampunilah saudara kami, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Karena Engkau yang Maha Tahu. Diberkatilah mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Drama Ayub ini mengingatkan kita bahwa kita harus menunjukkan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, kita hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dengan demikian, maka kita tidak sama dengan dunia. Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi buat drama ini. Kisah Ayub adalah kisah yang sangat menyedihkan ya. Kalau kita baca ya. Kalau kita sedang mengalami masalah, kita merasa berat.
Tetapi lebih berat lagi kisah Ayub, sehingga kita tidak seberapa. Ada 3 pelajaran penting dalam kisah Ayub. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa langit dan bumi adalah Tuhan yang punya. Dia memberi, Dia juga yang mengambil. Dia berkuasa, Dia maha kuasa. Dia berdaulat atas semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kedua, ketika kita mengalami berbagai masalah, cobaan atau ujian, jangan cepat kita menyerah. Kita harus tetap teguh. Di baliknya semua itu ada kebaikan, ada hikmat yang harus kita ambil. Akan memurnikan iman kita seperti emas murni. Amin. Yang ketiga, ketika saudara kita mengalami berbagai penderitaan, masalah, kita jangan seperti sahabat Ayub yang tadi hanya menghakimi dia tanpa mengetahui siapa benar siapa salah. Pada akhirnya mereka baru mengetahui ternyata penghakiman mereka salah. Mereka menganggap penderitaan Ayub itu karena perbuatan atau dosa Ayub. Ternyata bukan. Itu permintaan iblis. Tapi Tuhan tahu Ayub sanggup menang dari itu semua. Amin, saudara. Yesus luar biasa. Kami semua panitia mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2023. Haleluya. Kalian semua